Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Mem Heni di sini. Dan kali ini Mem Heni akan lanjutkan materi kita masih di tematik, tetapi kali ini di tema yang kedua ya Nak ya. Buku tema 2 masih di subtema yang pertama, pembelajaran 1 sampai 3. Ya, sudah siap ya kalian belajar semuanya ya. Tapi jangan lupa berdoa sebelum kalian belajar. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita belajar. Ya, oke anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan pelajari tema 2, yaitu dengan tema persatuan dalam perbedaan. Dan yang akan kita bahas pada kali ini, bagian tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama sampai dengan ketiga. Ya, kita akan belajar tentang kata tanya. Dalam arti pembelajaran di sini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, kita tentunya sudah mengenal kata-kata tanya ya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Contohnya, apa yang kamu pegang? Dan ingat penulisannya, setiap membuat kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, bagaimana? Kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara kupu-kupu beradaptasi dengan lingkungan? Yang ketiga atau yang C, di mana? Bisa juga ke mana atau juga dari mana. Nah, itu untuk menanyakan tempat, baik tempat tujuan dan tempat asal. Contohnya, di mana tempat tinggalmu? Kemana kalian akan pergi? Dari mana kamu tadi? Ya, seperti itu. Yang D, kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Yang berikutnya, yang E, kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Lalu kata tanya yang berikutnya yaitu berapa. Nah, berapa untuk menanyakan jumlah. Contohnya bagaimana kalimatnya? Berapa harga buku itu? Ya. Yang berikutnya yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa harga kain batik itu mahal? Nah, seperti itu ya. Itu tadi adalah beberapa kata tanya yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Ya, dari bahasa Indonesia kita akan beralih ke pembelajaran IPS, di mana IPS kali ini membahas tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yaitu di 2 kota di Jepang ya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. Sedangkan Nagasaki itu dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, karena dijatuhkannya bom atom di kedua kota besar di Jepang itu mengakibatkan Jepang itu menyerah pada Amerika Serikat. Nah, secara resminya kapan? Secara resminya itu pada tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Nah, setelah tahu bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu, nah Indonesia langsung cepat bergerak menyusun teks proklamasi. Di mana teks proklamasi itu dirumuskan? Teks proklamasi dirumuskan itu di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, siapa saja yang menyusun teks proklamasi? Yang menyusun ada 3. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Itulah yang menyusun teks proklamasi. Nah,
konsep teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, terus ada juga yang mengusulkan bahwa penandatanganan teks proklamasi itu alangkah baiknya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang mengusulkan penandatanganan tersebut ya bernama Soekarni. Nah, setelah itu teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sedangkan teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Di manakah teks proklamasi itu dibacakan? Ya, teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno itu di halaman rumahnya Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia. Nah, dalam upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikibarkan juga bendera merah putih. Nah, yang mengibarkan siapa? Kalian pasti tahu ya? Iya, betul sekali. Yang mengibarkan adalah Suhut dan Latif Hendraningrat. Terus saat mengibarkan diiringi oleh lagu apa? Iya, betul. Lagu Indonesia Raya, yang itu merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Yang dikarang oleh siapa? Iya, betul, dikarang oleh W.R. Supratman. Ya, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disebarluaskan melalui kantor berita Jepang yang bernama Domei, yang sekarang ini menjadi kantor berita Antara. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan oleh surat kabar yang bernama Suara Asia. Itu berada di Surabaya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, lahirnya sebuah negara baru Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Yang ketiga, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Yang keempat, berakhirnya segala bentuk penjajahan dan dimulainya sebagai negara merdeka. Yang kelima, menjadi pernyataan de facto atau pengakuan kedaulatan sebuah negara. Yang keenam, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebetulnya Indonesia merdeka itu pada tanggal berapa? Iya, betul sekali. Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, kita akan bahas tentang beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI. Nah, siapa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Ya, yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, beliau itu sebagai presiden pertama Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, beliau juga menyusun, menandatangani dan membacakan teks proklamasi. Nah, selain itu, ya, Insinyur Soekarno itu juga pernah menjabat sebagai ketua PPKI. Ya, masih ingat ya tentang PPKI ya? Nah, dan beliau juga sebagai pemimpin organisasi Putera. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Gelar sarjananya itu diraih di negeri Belanda. Dan beliau itu sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama ya, yang mendampingi Insinyur Soekarno. Dan beliau juga dijuluki sebagai proklamator RI ya, karena
Bapak proklamator kita ada dua, yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Dan beliau yaitu DRS Muhammad Hatta itu juga menyusun dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Sekarang tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Ya. Ahmad Subarjo itu lahir di Karawang ya, Karawang itu Jawa Barat ya. Terus beliau juga sebagai Menteri Luar Negeri kita. Dan beliau juga menyusun konsep teks proklamasi. Yang keempat yaitu Fatmawati atau Ibu Fatmawati. Nah, beliau adalah istri dari Presiden pertama RI, yaitu istrinya Insinyur Soekarno. Ya. Ibu Fatmawati adalah yang menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan RI, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sementara ini karena benderanya sudah agak lama ya dan agak rusak, maka setiap pengibaran 17 Agustusan itu benderanya itu disimpan di Istana Merdeka. Tetapi setiap ada peringatan, bendera itu pasti dikeluarkan tetapi tidak dikibarkan, disimpan di dalam kotak ya, dan diabadikan masih di Istana Merdeka. Lalu tokoh yang kelima yaitu Soekarni ya, lahir di Blitar tanggal 14 Juli 1916. Soekarnilah yang bekerja di kantor berita Dumai. Yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi juga Soekarni ya, bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Itu yang mengusulkan adalah Soekarni. Yang berikutnya, tokoh yang berikutnya yaitu Sayuti Melik. Nah, kalian pasti tahu ya, Sayuti Melik adalah yang mengetik teks proklamasi. Nah, dan Sayuti Melik inilah yang merubah kata-kata dalam teks proklamasi. Contohnya kata tempoh itu diubah menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Terus juga penulisan tanggal diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Sayuti Melik itu nama aslinya Muhammad Ibnu Sayuti. Ya. Tokoh yang berikutnya yaitu Latif Hendraningrat. Nah, kalian tadi sudah mengenal ya, Latif Hendraningrat itu adalah siapa? Iya, yang mengibarkan bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan. Nah, beliau itu adalah seorang prajurit peta, pembela tanah air. Ya, dari proklamasi kita akan beralih ke adaptasi tumbuhan ya. Berarti kita saat ini akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Ya. Akan kita mulai. Menyesuaikan diri itu disebut juga dengan adaptasi. Jadi apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan yang ia terima dari lingkungan di sekitarnya. Jadi penyesuaian diri ya. Nah, berikut akan kita bahas contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah teratai. Ya, kalian lihat gambar teratai. Sudah pernah melihat bunga teratai? Ya, seperti gambar di samping ya. Di samping kiri itu ada bunga teratai. Hidupnya itu di air ya. Dia menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang lebar dan tipis. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah penguapan. Nah, batang dan akarnya itu memiliki rongga udara yang berfungsi untuk menyimpan udara, sehingga batang tetap bisa bernapas meskipun berada di air. Itu tadi contoh adaptasi tumbuhan teratai. Yang kedua yaitu enceng gondok. Nah, pernah melihat enceng gondok? Ya, sering ya, ini sering ada di rawa-rawa gitu ya, di bulakan-bulakan gitu banyak gitu ya, di situ bulakan gitu ya. Nah, enceng gondok itu hidup di atas permukaan air juga. Daunnya itu berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Pangkal daunnya kalian lihat itu gambarnya, pangkal daunnya itu menggelembung ya, sehingga dapat mengapung di air. Yang ketiga yaitu bakau ya, bakau. Kalian lihat gambarnya itu bakau seperti itu ya. Hidup di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Nah, karena kemarin kita juga sudah bahas
tumbuhan bako itu untuk mengurangi abrasi. Nah, bako sendiri memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar kokoh atau tidak roboh. Akarnya berfungsi untuk mengambil napas supaya bertahan hidup. Yang keempat, venus dan kantong semar. Nah, di sini memnya ada gambar kantong semar seperti itu ya. Kantong semar itu hidup di daerah subtropis. Kantong semar ini termasuk tumbuhan insektivora. Apa tumbuhan insektivora? Ya, tumbuhan pemakan serangga. Nah, serangga tersebut dicerna itu untuk diserap zat nitrogennya atau zat-zat haranya. Yang kelima yaitu mawar. Kalian lihat mawar. Nah, lihat batangnya itu ada durinya ya. Iya, bunga mawar. Ya, hidupnya di daerah tropis. Memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan serangga yang dapat membantu penyerbukan. Ya, sangat indah ya. Tidak hanya warna merah ya, ada warna putih juga ya. Ada bermacam-macam, ada beberapa ya. Terus dia melindungi diri dengan cara apa? Dia itu melindungi diri dengan durinya. Jadi dia memiliki duri pada batangnya, sehingga kalau ada yang ingin mengambil mawar, kalau tidak hati-hati dia pasti kena durinya. Yang berikutnya yaitu kaktus. Nah, kalian lihat itu di situ ada gambar beberapa kaktus ya di situ ya. Nah, kaktus itu hidup di daerah kutub utara. Kaktus memiliki daun yang kecil seperti duri, itu yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penguapan. Batangnya berbentuk seperti spons yang berguna untuk menyimpan cadangan air ya. Jadi bisa ditekan-tekan seperti itu ya, berbentuk seperti spons ya, untuk menyimpan cadangan air. Terus, lapisan lilin pada batang itu dapat mencegah terjadinya penguapan. Terus akarnya ya, akarnya yang panjang itu digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya yaitu pohon jati, pohon mahoni dan pohon randu. Cuman di sini memnya punya gambarnya hanya pohon jati ya. Kalian boleh cari lagi ya pohon mahoni dan randu itu seperti apa ya. Ya, pohon jati atau bisa juga mahoni, bisa juga pohon randu itu menyesuaikan diri dengan cara meranggas. Apa itu meranggas? Meranggas adalah menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari meranggas itu adalah untuk memperkecil terjadinya penguapan air. Ya, jelas ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bambu. Kalian lihat bambu. Pasti kalian juga pernah melihat ya bambu ya. Ya, di sini ada gambar bambu. Lihat batangnya. Ya. Nama lain bambu adalah buluh, aur, dan eru. Itu nama lainnya ya. Nah, kalau kita sih biasanya bambu gitu ya. Nah, batangnya berongga dan beruas-ruas. Kalian lihat itu ruas-ruasnya. Nah, serta akarnya itu serabut, tetapi tidak memiliki biji ya, karena bambu bukan termasuk tumbuhan berbiji ya. Oke. Nah, bambu itu berkembang biak dengan tunas. Nah, sekarang yang keempat, cara tumbuhan beradaptasi di gurun pasir yang akan kita bahas. Nanti ada di gurun pasir, ada juga di padang rumput ya nanti. Dan kita akan bahas yang gurun pasir dulu. Cara tumbuhan beradaptasi di gurun pasir itu yang pertama, menyimpan air di batang atau daunnya. Itu pasti ya, untuk persediaan. Tidak berdaun ataupun kalau memiliki daun itu kecil yang tumbuh pada waktu tertentu saja. Akar yang panjang menyebar luas untuk menyerap air ya, mencari sumber air. Karena dia harus bertahan hidup ya. Tumbuh, berbunga, dan mati dalam 1 tahun. Nah, hal ini untuk apa? Hal ini untuk menghindari kekeringan. Terus yang berikutnya, daun dengan bulu-bulu itu membantu untuk meneduhkan tumbuhan, mengurangi kehilangan air. Dan duri-duri pada tumbuhannya itu untuk melindungi diri. Nah, itu tadi adalah cara tumbuhan beradaptasi di gurun pasir. Kita akan bahas yang berikutnya.
Lapisan yang seperti lilin pada batang dan daun membantu dalam mengurangi kehilangan air ya. Ini masih lanjutan dari cara beradaptasi di gurun pasir ya. Jadi lapisan yang seperti lilin pada batang dan daun membantu dalam mengurangi kehilangan air. Jadi biar awet airnya ya pada batang itu. Terus bunga-bunga yang terbuka di waktu malam itu memikat hewan penyerbuk yang kemungkinan besar bergerak aktif di malam hari yang dingin. Nah, pertumbuhannya bagaimana? Pertumbuhan yang lambat itu membutuhkan sedikit energi. Nah, kalau membutuhkan sedikit energi berarti tumbuhan itu tidak harus membuat makanan sendiri ya, sehingga tidak banyak kehilangan air. Jadi airnya itu tetap tersedia untuk mencukupi cadangan makanan pada tumbuhan yang hidup di gurun pasir. Yang kedua yaitu kita akan berbicara cara beradaptasi tumbuhan di padang rumput. Ya, di padang rumput. Selama kebakaran hutan misalnya ya, pada bagian atas itu rumput akan mati. Tetapi akarnya itu masih bertahan agar kemudian bisa tumbuh kembali. Memiliki kulit pohon yang tebal agar dapat bertahan dari serangan api. Jadi kulit pohonnya itu agak tebal ya. Supaya apa? Supaya tahan terhadap serangan api. Terus akarnya, akar dari rumput-rumput di padang tumbuh jauh ke dalam tanah untuk menyerap sebanyak mungkin kelembapan. Ya, jadi akarnya itu sampai ke dalam ya, untuk menyerap sebanyak mungkin kelembapan. Sistem akar yang ekstensif itu mencegah akar agar tidak tercabut ketika ada hewan yang memakannya. Jadi akarnya di dalam itu masih bisa bertahan ya. Terus memiliki daun yang sempit yang berguna untuk mengurangi air yang menguap. Jadi untuk mengurangi penguapan. Nah, yang ketiga itu berada di hutan hujan tropis ya. Cara beradaptasi tumbuhan di hutan hujan tropis. Ujung yang berderai dan permukaan yang seperti lilin memungkinkan air untuk mengalir begitu saja, mengurangi pertumbuhan bakteri dan jamur. Terus akarnya, akar tunjang itu menopang tumbuhan di atas yang dangkal. Beberapa tumbuhan naik ke tumbuhan lain untuk menggapai sinar matahari. Kan biasa tumbuhan itu mengarahnya ke arah sinar matahari. Tumbuhnya itu mengarah ke sinar matahari. Beberapa tumbuhan tumbuh di batang tumbuhan lain untuk menggapai matahari ya. Karena memang tumbuhan itu memerlukan sinar matahari supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Kulit kayu yang licin dan bunga yang licin itu mempercepat aliran air yang jatuh karena licin ya. Memiliki akar yang dangkal untuk menyerap nutrisi yang ada pada dataran atas tanah. Jadi akarnya itu dangkal ya, itu untuk menyerap nutrisi. Ya, dari ilmu pengetahuan alam tentang tumbuhan tadi ya, kita beralih ke kehidupan kita. Untuk kita selalu hidup rukun ya, selalu kita hidup rukun, damai, sejahtera. Nah, berarti kita akan beralih ke pembelajaran PPKN, di mana tema kali ini adalah tentang kerukunan. Ya, kerukunan dan kebersamaan menjadi salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, itu pasti. Karena tanpa persatuan yang kukuh, antar suku bangsa itu bisa tercerai-berai. Jadi kita harus bersatu. Kerukunan merupakan bukti semangat Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, pinter sekali. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, apa itu kerukunan ya? Kerukunan adalah suasana di mana antara sesama manusia terjalin saling pengertian dan kebersamaan tanpa terhalang oleh perbedaan, baik itu perbedaan materi, perbedaan paham ataupun perbedaan golongan. Jadi tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan itu. Ya. Jadi kerukunan itu suasana di mana semua itu saling terjalin pengertian dan kebersamaan. Meskipun kita semua berbeda, baik berbeda suku ya,
berbeda golongan, tetapi kalau kita bersatu maka akan tercipta kerukunan. Yang berikutnya contoh kerukunan antara lain apa? Ya. Yang pertama, melakukan kegiatan bersama. Yang kedua, hubungan dengan tetangga itu baik, jangan suka ribut sama tetangga ya. Yang ketiga, saling menolong untuk kebaikan. Ingat, menolong untuk kebaikan, jangan menolong untuk kejahatan ya. Terus berbagi dengan teman, saling berbagi. Tidak mengejek teman. Nah, itu adalah contoh-contoh kerukunan. Baik itu kerukunan di rumah, kerukunan di sekolah, kerukunan di masyarakat. Kalian harus bisa menyebutkan contoh-contoh kerukunan di masing-masing tempat ya. Ini Mem hanya jelaskan beberapa saja. Kalian bisa menyebutkan yang lainnya. Mem yakin kalian bisa. Nah, bagaimana cara menjaga kerukunan? Cara menjaga kerukunan antara lain, yang pertama saling menghormati satu dengan yang lain, itu pasti ya. Saling toleransi, saling pengertian, menjaga komunikasi yang baik dengan sesama, menjaga perasaan orang lain. Nah, kalau semuanya ini kalian bisa laksanakan, pasti kerukunan akan terwujud ya. Saling menghormati, saling toleransi, saling pengertian, menjaga komunikasi dengan baik, menjaga perasaan orang lain ya. Itu adalah cara menjaga kerukunan. Nah, sekarang apa manfaatnya dari kerukunan? Manfaat dari kerukunan yang pertama bisa memperluas pergaulan. Kalau kalian hidup rukun, pergaulan kalian pasti luas. Dengan siapa saja kalian bisa bergaul. Tapi ingat, jangan sampai salah pergaulan. Yang berikutnya menjalin komunikasi yang baik dengan sesama ya, harus komunikasi yang baik. Terus manfaat yang berikutnya yaitu hidup lebih tenang dan damai. Kalau kita rukun, hidup kita pasti tenang, pasti damai, itu pasti ya. Terus menciptakan kehidupan yang harmonis. Sudah pasti kalau kita rukun, hidup kita selain tenang, damai, pasti juga harmonis. Manfaat yang berikutnya yaitu mempererat tali persatuan ya, mempererat tali persatuan. Kalau kita rukun, pasti kita akan bersatu. Manfaat yang berikutnya yaitu menghindari perselisihan atau perpecahan ya. Kalau kita bisa rukun, pasti tidak akan terjadi perselisihan. Ya. Dari kerukunan tadi kita akan beralih ke pola lantai ya. Pola lantai, di mana pola lantai ini juga harus dilaksanakan dengan kebersamaan ya. Dengan bersama gitu juga bisa ya. Tidak harus sendiri-sendiri. Nah, pola lantai, apa itu yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Nah, ini sebetulnya juga sudah dibahas waktu kelas 5 ya. Iya. Pola lantai pada tarian ada bermacam-macam jenis, antara lain yang pertama pola lantai vertikal. Apa itu pola lantai vertikal? Pola lantai vertikal yaitu membentuk garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Boleh ke belakang ke depan bisa ya. Itu namanya pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai horizontal. Apa itu pola lantai horizontal? Pola lantai horizontal yaitu berbaris membentuk garis lurus ke samping. Bisa menyamping ke kiri atau bisa menyamping ke kanan. Yang C, pola lantai diagonal, yaitu berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri, itu namanya diagonal ya. Yang berikutnya pola lantai melingkar. Apa itu pola lantai melingkar? Yaitu pola lantai yang membentuk garis lingkaran. Namanya saja sudah melingkar ya, pasti membentuk garis lingkaran. Nah, dari beberapa jenis pola lantai di atas itu masih ada juga pola lantai yang merupakan perpaduan dari beberapa pola lantai sehingga membentuk sebuah pola lantai yang baru. Misalnya apa? Misalnya dari vertikal itu dibentuk menjadi zigzag. Bisa juga menjadi segi 4. Bisa juga menjadi segi 5 dan lain sebagainya. Nah, ini tadi adalah pembelajaran kita pada hari. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah materi kita di tema yang kedua ya, materi tematik tema 2 di sub tema yang pertama, pembelajaran 1 sampai dengan ketiga. Nah, kita akan lanjutkan untuk pembelajaran yang berikutnya di lain kesempatan. Sampai bertemu kembali dengan Mem Hini, dan Mem mengucapkan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berdoa selalu. Bye bye.